Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ziyadatul Nikmah dari kelas A2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal yang diampu oleh Dr. Arum Widyastuti SHMH dengan materi Hukum Investasi atau Penanaman Modal menyongsong era milenium baru. Yang pertama, investasi atau penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Undang-undang yang membahas tentang penanaman modal. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Beberapa hukum dan kebijakan pokok di bidang investasi yang berlaku saat ini diantaranya menyederhanakan proses dan tata cara perizinan dan persetujuan dalam rangka penanaman modal. Yang kedua, membuka secara lebih luas bidang-bidang yang semula tertutup atau dibatasi terhadap penanaman modal asing. Kemudian yang ketiga, menawarkan berbagai insentif di bidang perpajakan dan non-perpajakan. Perubahan lingkungan strategis dan pengaruhnya bagi berkembangnya paradigma baru dalam bidang hukum investasi atau penanaman modal. Ada dua, yakni perubahan lingkungan internal, diantaranya dikarenakan adanya disintegrasi bangsa, kerusuhan sosial bermotif SARA, dan lain-lain. Kemudian dari lingkungan eksternal yang mempengaruhi adalah isu-isu global yang berkembang. Kebijakan investasi atau penanaman modal. Yang pertama, koordinasi dan pelaksana kebijakan penanaman modal. Perlu ditingkatkan sinkronisasi dan koordinasi kelembagaan di tingkat pusat dan daerah. Juga perlunya dilakukan reformasi terhadap aparatur negara untuk mengatur koordinasi antar lembaga, antar pemerintah dan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kebijakan penanaman modal diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Kemudian dibentuklah BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal. Yang kedua, penyelenggara urusan penanaman modal. Dalam rangka menarik investasi, sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah harus selalu terjaga, sedangkan koordinasi di pemerintah daerah sendiri harus sejalan dengan semangat otonomi daerah. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Bab 13 Pasal 30 mengatur mengenai penyelenggara urusan penanaman modal. Mekanisme investasi atau penanaman modal. Yang pertama, istilah dalam investasi atau penanaman modal. Ada beberapa istilah, diantaranya ada permohonan penanaman modal, permohonan perluasan penanaman modal, restrukturisasi, holding, persetujuan PMA, angka pengenal importir terbatas atau APIT, izin usaha tetap, kawasan berikat, usaha kecil, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, penanaman modal dalam negeri. Sebaiknya para pemodal melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan persiapan. Yang kedua, pedoman dan tata cara permohonan. Dan yang ketiga, permohonan penanaman modal baru. Dan yang ketiga, penanaman modal asing. Dalam melakukan penanaman modal dari asing, sebaiknya para pemodal sebelumnya dapat melakukan yang pertama, permohonan, pemberian persetujuan, pemilihan bidang usaha, SP penanaman modal, pasca SP penanaman modal asing, daftar induk barang modal, perubahan rencana penanaman modal, perizinan, dan yang terakhir permohonan penanaman modal baru. Persetujuan penanaman modal sendiri melakukan langkah-langkah, diantaranya yang pertama penerbitan SP atau surat persetujuan, kemudian yang kedua permohonan izin pelaksanaan penanaman modal, yang ketiga macam fasilitas dan izin, kemudian yang keempat realisasi proyek. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.